kenapa di situ? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun wal kiram. Ini aku balik lagi bareng aku di channel Imusa. Gila, sumpah udah lama banget ini aku nggak upload beberapa bulannya. Intinya sekarang aku udah nggak di Pare lagi. Aku sekarang udah pulang ke Kendari. Kira-kira udah 3 bulan lebih lah aku udah nggak di sana. Nah, sekarang aku bener-bener excited banget. Aku udah lama banget pengen bikin konten kayak gini. Dari kemarin-kemarin tuh pengen bikin. Aku baru bisa bikin ini karena emang kondisi aku sekarang cuman sendiri aja di rumah. Papa udah kayak Rasul Sultan aja loh. Mama sama adek aku tuh lagi pulang kampung dan kakak aku lagi kerja, so I'm alone at home. Jadi makanya aku excited banget. Aku udah dari kemarin pengen bikin konten mukbang. Nah, jadi di konten ini itu ada nama baru lagi guys. Namanya adalah Mak plus si makan plus curhat bareng Imnusa. Yeay. Apa sih, gue juga sendiri kan di rumah. Kurang. Nah, jadi ingredientsnya ada ini sosis Kenzler plus sosis so nice juga. Sama ini mie sedap goreng 4 bungkus. 4 bungkus guys. Ini jangan dikira air putih, ini tuh Sprite tapi dikasih es batu. Nah, ini ingredientsnya udah aku perkenalkan. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke makannya. Ini aku lagi pakai bajunya si Ali. Kalau kalian follow Instagram aku, you may know who is him. Follow dong, makanya Instagram aku tuh di follow. Gampang kok, tinggal di follow Instagram aku im.nusa_. Kita langsung aja ke mukbangnya. Aduh sumpah, sorry tadi lagi ada azan, makanya kita tahan sebentar. Oke, langsung aja kita mukbang. Wah sumpah ini banyak banget sumpah. Ini 4 bungkus ya Wak, beneran 4 bungkus ini. Gak main-main gue 4 bungkusnya. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke. Untuk curhat aku kali ini itu masih apa namanya? Berkaitan dengan Pare dan juga pesantren aku. Jadi kita cerita dulu ya. Jadi buat orang yang udah kenal aku, terutama dari pondok, pasti mereka pada tahu kalau aku tuh gak bisa ngerokok. Ya, itu dulu pas di pondok ya. Tapi aku hidupnya itu di kalangan teman-teman aku juga mereka bisa. Jadi karena aku tuh nggak bisa, walaupun tetap hidup di situ ya, kadang-kadang tuh suka ditawarin. Tapi ditawarin nggak sih ya? Enggak. Saking aku nggak bisanya itu, aku nggak bisa aku nggak bisa ngerokok tuh sampai aku pernah minta kan, boleh nggak nyobain gitu 1 kali set. Dibilang janganlah, lo tuh nggak bisa ngerokok, dibilang. Sampai dikatain kayak ntar ganggu kehamilan lo gitu kan. Hah? Awak kali ya gitu. Nah itu pas sama aku di pondok, jadi mereka mengenal aku tuh nggak bisa ngerokok. Tapi kenapa gue ceritain ini ya? Soalnya ini excited banget ceritanya. Menurut gue ya, tapi nggak tahu sih menurut lo kayak gimana. Nah, semenjak graduation, enak banget nih kanselnya, cancel sosis, cancel keju. But after graduation, aku melanjutkan studi aku di sebuah kursusan yang ada di Pare lah intinya. Ya otomatis aku ketemu sama pergaulan dan pertemanan yang baru dong gitu, sama teman-teman yang baru, pergaulan yang baru, dan mungkin dengan bahasa yang baru juga karena nggak semuanya dari Kalimantan. Nah, dari situ aku kembali dipertemukan lagi dengan kumpulan yang mereka itu bisa juga gitu, ngudut lah, kita bilangnya ngudut aja gitu. Aku yang nggak bisa tuh kayak ngeliatin mereka gitu, mereka bisa juga ya gitu, kayak ngerasa jadi kayak dejavu nggak sih? Soalnya kan di pondok, teman-teman pondok dulu mereka bisa ngudut. Terus juga yang pas di Pare ini lagi ketemu lagi gitu sama orang, mereka juga bisa gitu.
Sebenarnya karena aku nggak bisa itu tuh ada alasan sih. Aku dulu punya trauma juga. I hope you feel what I felt. FYI, sebenarnya dari keluarga laki-laki yang di keluarga aku ya, semuanya pada bisa ngerokok. Aku, bapakku juga bisa ngerokok gitu. Kalau aku belum bisa, aku yang belum bisa Pak. Pas waktu dulu ya, dulu. Nah yang bisanya itu ya pas ketika di pertemanan gue yang baru ini, di dunia perkursusan ini, gue usah gue spill kursusnya. Nah pas di situ tuh, ntar gue makan dulu. Kan ceritanya maksi ya, makan plus curhat, makan juga dong, ya kali nggak makan. Tuh berpeluh guys, panas gitu pakai baju Ali ini benar-benar panas gitu. Soalnya fannya tebel. Nah, karena apa di dunia perkursusan itu mereka ada teman-teman aku yang bisa, akhirnya aku tuh iseng-iseng lah gitu, iseng-iseng gitu pengen nyobain. Jadi aku punya teman, sebut aja namanya R lah. Aku punya teman si R ini, nah dia tuh kan bisa ini. Terus pas suatu ketika setelah aku seminggu di situ kan udah kenal semua ya, udah temenan dan sebagainya. Nah, itu aku ngeliat dia itu ngerokok, tapi di luar sih, di luar kursusan, karena kalau di dalam tuh ya nggak bisa gitu. Soalnya peraturannya nggak boleh merokok di area kursusan itu. Nah, karena nggak boleh ngerokok di situ, akhirnya ya pas di luar aku ketemu juga gitu, iseng-iseng nih kan. Aku mah jahil gitu. Aku ambil lah ngudutnya, R, minta dong. Aku ambil lah gitu. Ambil pas aku nyoba hisap. Cuman hisapnya tuh nggak kayak orang ngerokok asli. Gimana sih kalau dihisap orang ngerokok asli kan kayak dimasukin ke kerongkongan dulu terus dikeluarin gitu. Kalau aku cuman gitu, cuman gitu, nah gitu aja gitu, nggak sampai kayak minum dulu lah. Terus diketawain lah sama dia kan, mana ada ngerokok kayak gitu, ngerokok itu kayak gini gitu, bisa terus dimasukin ke kerongkongan gitu, terus dikeluarkan katanya gitu. Bilang ya aku nggak tahu gitu, aku makasih, aku nggak tahu gitu kan, aku bilang kayak gitu. Cobain gitu. Ya aku kan karena masih punya trauma kayak aduh takut gitu kan gitu. Ntar batuk-batuk gimana gitu. Cobain aja dulu kan, kayak katanya. Yaudahlah coba. Ternyata pas awal-awal emang batuk sih, tapi pas percobaan kedua, ketiga kok bisa ya gitu, bisa ya. Bisa gitu. Entah kenapa pas tiba-tiba itu langsung kayak ngerasa senang aja gitu ya. Gue bisa. Padahal yang awalnya tuh nggak bisa ngerokok, tiba-tiba bisa ngerokok. Ini gara-gara lo ya R, ingat ini, oke. Nah, kita cobain sosis panasnya. Mesti habisin sih. Terus itu kayak dia karena dia apa namanya ngajarin aku dan aku bisa. Kan ngajarin sih, aku juga yang pengen sih. Kayak nyoba-nyoba aja kan gitu, bener-bener bukan pengen jadi ngerokok atau enggak sih. Dia kayak ketawa-ketawa kan gitu karena gue bisa gitu. Ketawa-ketawa juga sih, cuman kayak ya kayak gimana sih, kayak ya udah lah gitu, nggak apa-apa. Karena gue juga anaknya kan isengannya, akhirnya video gue ngerokok itu gue kan ceritanya gue videoin terus ngerokok gitu kan, cuma buat iseng-isengan doang gitu, kita taruh status buat teman-teman karena kan mereka kan aku punya banyak kontak teman pondoknya, supaya mereka tuh kayak pengen membuat gelegar suasana aja sih gitu. Caper banget sih gue, iya caper gitu. Nah karena itu, karena kecaperan itu aku taruh di video aku ngerokok itu, aku taruh di status. Nah otomatis kan ribut ya anak-anak pondok tuh kayak wah usah ngerokok gini gitu, banyak lah gitu kan perkataan dari mereka, usah ngerokok gini. Oke lah gitu, gak apa-apa aku bilang kan. Oke. Aku bilang kayak berarti gue berhasil bikin gempar gitu kan. Oke lah. Cuman tanpa gue sadari adalah harusnya gue
privasi status sih, cuman karena waktu itu nggak bener-bener nggak tahu privasi status tuh kayak gimana. Udah tahu deh privasi status gimana. Aku nggak privasi seseorang yang mana seseorang itu adalah temannya kakak aku. Aku nyimpan nomornya juga kan. Nah, karena aku tuh nggak nyadar ternyata aku belum nge-private dia supaya nggak nonton status aku. Jadi pas itu terkirim, aku ingat banget itu kejadiannya di hari Kamis. Aku ingatnya di hari Kamis setelah ulangan. Ya setelah ulangan itu, setelah tes. Kalau nggak salah sih hari Kamis ya. Hari Kamis kalau nggak salah, Kamis. Aku uploadnya itu siang, tengah malam tiba-tiba ada yang ngechat. Siapakah yang ngechat ini? Bukan ngechat dinding, ngechat ini, ngechat WA. Tiba-tiba ngirim pesan kayak gini. Aku harus bilang perkataannya lumayan kasar ya, karena marah-marah gitu kan. Dibilang kayak, lu ngapain ngerokok-rokok kayak gitu? Tapi pakai bahasa Banjar. Lu ngapain ngerokok kayak gitu? Mau coba-coba jadi nakal lo, hah? Lu kesana tuh ngapain sih, belajar atau mau jadi nakal gitu kan? Terus gue kan kaget ya, hah? Ini siapa ngechat gitu kan? Soalnya nggak ada namanya, Wak. Dia tuh ngirim chat gitu aja tiba-tiba aja, nggak ada dan nomornya tuh nggak ke save di WA. Jadi pas dia ngirim, gue nggak tahu ini siapa gitu. Akhirnya aku tanya, mohon maaf ini siapa ya gitu. Terus dia bilang, lo tau dia siapa? Tadi siapa? Kakak gue yang otomatis gue langsung panas dingin dong gitu, karena kan yang ngirim kakak gue nggak tahu kalau gue kan emang nggak bisa ngerokok dari rumah gue nggak bisa ngerokok. Tiba-tiba dia dapat kiriman itu, mungkin kayaknya kalau dari gue sendiri ya emang sih kayaknya dicepuin, karena kan teman kakak gue ini lihat, ya otomatis dia cepuin dong kakak gue, dan kakak gue langsung ngechat ke gue. Tapi karena gue kan gak nyimpan nomornya ya Pak ya, kunci dulu gue, nggak apa-apa tulisin aja. Nah dia diterusin kok diterusin sih, dia ngirimin chatnya, dia ngechat gue kan, dia marah-marah kayak gitu. Terus dia dimarah-marahin lagi, diceramahin macam-macam, kayak kalau pengen jadi nakal jangan di situ kayak gitu kan. Pokoknya pakai kata-kata kasar lah, keluarlah semua bahasa-bahasa binatang itu, keluarlah bahasa-bahasa toksik gitu, mata-matai gue. Terus dibilang, gak usah sok-sok mau nakal gitu, adek lo tuh mau masuk pesantren. Jadi gak adek gue lagi ya ceritanya. Gue bilang, kalau seandainya lo mau marah-marah sama gue ya marah-marah aja gitu, gak usah dikait-kaitin ke adek gitu. Oke lah kayak gitu dia bilang, karena mungkin gue anak pesantren gitu, yang mungkin secara orang kenal kan nggak bisa kayak itu dan sebagainya. Sebenarnya sih anak pesantren juga nggak masalah kalau seandainya dia ngerokok, karena ya emang nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya udah pokoknya kayak gitu sih. Habis itu dibilangnya kayak gini, itu uang yang dikasih sama mama, yang dikirimin itu, dia bilang itu tuh buat lo makan, bukan buat ngerokok gitu. Gue bilang, hah? Jadi gue balas chatnya kayak gini, aku nggak pernah kayak lebih sopan aja. Aku nggak pernah pakai uang mama untuk beli rokok. Aku cuma minta punya teman aku, itu pun cuma sehisap. Bilang kayak gitu, sehisap kayak gitu, nggak banyak yang sampai sebatang gitu, enggak. Karena paling banyak aku ngerokok yang semenjak aku bisa itu cuma 1 batang aja. Itu pun 1 batangnya masih ada sisa hisapan teman, bekas hisapan teman. Nah itu paling banyak. Aduh udah berasa kayak apa aja lagi, gue kayaknya bakal Terus habis itu gue pikir kan abis gue kirim kayak gini bakalan dia diam ya, ternyata tambah panjang mak, berderet dia kirim pesannya masih dengan kata-kata mencaci itu. Dicaci lagi gue bilang itu udah panas dingin Wak, karena ya I almost scared with my brother.
Iya, gue termasuk salah satu yang takut juga ya, karena dia kan orangnya ganas ya. Iya, pokoknya gitulah dia. Nah, akhirnya karena dia ngechat itu kan, sampai dia ngancam, dia ngancam kayak, awas lo kalau seandainya lu balik ke Banjar, habis lu. Kayak gitu kan gue tambah takut Wak. Apalagi kan rencananya gue cuma 2 bulan di situ gitu. Terus tinggal aduh gimana nih gitu kan. Udah kepikiran lah gitu. Nah, pas besoknya mak gue nelpon, bapak gue nelpon, langsung lah gue di ya diceramahin lah pastinya gitu, ditanya-tanya aja. Cuman kalau mak bapak gue tuh nggak sampai emosi gitu, nggak sampai. Dia kayak nanya aja dulu, nanya, di gitu, itu benar video yang kamu ngerokok itu? Dia bilang. Gue bilang iya mah, emang itu Aldi ngerokok gitu. Tapi Aldi ngerokok itu bukan pakai uangnya mama gitu. Itu pun cuma buat coba-coba, mah nggak bener-bener jadi ngerokok gitu. Cuman buat have fun aja gitu kan. Istilahnya begitulah gue. Bilang ke mama gue kan, lagi makan, kasihan dia. Makan dulu ya, Wak ya. Gue nggak makan ini. Soalnya saking excitednya gue cerita ya. Sampai sekarang masih agak rada-rada emosi sih kalau ingat yang perkataan kasarnya itu. Ingat itu kayak bikin gue kayak, ya ampun gitu, gue sampai dia kata-kata yang sekasar ini, padahal dia juga bisa gitu kan. Mungkin maksud dia baik gitu, dia nggak mau kalau gue sampai bisa ngerokok juga gitu, karena kan mau gue juga bilang, iya mama tahu gitu kalau kamu cuma iseng-iseng, tapi kan kamu tahu kan kalau kandungan di rokok itu nggak baik begini dan lain sebagainya gitu. Mau gue baik-baik aja lah nasihatinnya, otomatis gue terima dong kalau dengan saran yang baik. Nah itu makanya buat lo semua ya yang bilangnya menasihati orang, berkodok di balik kata-kata kasar bilangnya nasihatin orang, lo harusnya nggak kayak gitu, Wak. Lo kalau pengen nasihatin orang itu dengan kata-kata yang baik, namanya aja nasihat, bukan bullying. Kalau nasihat itu kan kata-katanya baik, tujuannya juga baik. Tapi kalau kata-katanya kasar, walaupun tujuannya baik, sama aja lu bullying. Kesel gue sama orang-orang kayak gitu. Iya, soalnya berseliweran banget gitu di sosial media yang dia bilang kayak, kan cuma nasihatin, kan cuma beropini, tapi di balik opininya itu ada menjelek-jelekan orang. Itu bukan. Wah, sumpah gue kesel banget sama orang yang kayak gitu sih bisa. Yang gue cobek mulutku. Gue dicobek, cenah. Udah kayak gitu. Nah, bapak gue pun tahu, tapi bapak gue cuma kayak ketawa-ketawa aja lah gitu. Ya jadi jangan nadilah gitu kan, dia bilang kayak gitu. Nanti aja kalau kamu udah punya uang sendiri gitu. Oh, bapak gue aja bilang kayak gitu, ngapa lo jadi sewot gitu. Kayak kayak gitulah. Akhirnya ya udahlah. Itu sih salah satu yang kenangan yang benar-benar paling membekas. Pertama karena emang anak teman-teman pondok yang nggak tahu gue tiba-tiba jadi booming karena ngeliat gue ngerokok. Sekali lagi gue kasih tahu ya, itu bukan karena benar-benar pengen, tapi cuma iseng-iseng, keisengan yang ternyata membawa malapetaka. Dan teman-teman kursus gue juga tahu, karena gue ceritain kan, gue bilang kayak, kok temannya aku sih, kakaknya aku tahu aku ngerokok gitu, terus aku dimarah-marahin gitu. Aku kasih lihat chatnya kan kayak gitu, terus mereka tuh kayak ketawa-ketawa gitu kan, kayak ya udahlah biasa aja kan, have fun aja, ketawa-ketawa juga mereka kan gitu. Si R juga ketawa-ketawa aja gitu kan. Terus kayak digodai di itu aja sama mereka kayak, ayolah Aldi ngerokok lagi, situ ketahuan kan gitu, dibilang kayak gitu. Udahlah gitu kan. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin jadi pelajaran juga gitu. Pelajaran buat gue untuk memprivate sesuatu yang gue juga nggak sadar ternyata ada yang nyuguhin gue, teman kakak gue. Masih ingat lo ya, karena dari cepuan lo itu membuat masalah besar. Sumpah masalah besar banget.
Tapi yaudah itu aja sih. Kalau untuk curhat, kenangan yang masih gue ingat selama di Pare adalah ketahuan merokok. Kita lanjut makan lagi guys. Sumpah ini masih banyak banget. Kita belum habis. Dasar udah ya. Udah. Kita makan aja. Kita makan habisin sambil kayak cerita-cerita aja. Tadi curhat yang aku nggak sampai nggak makan nih masih ada banyak nih. Sumpah enak banget. Ini minyak cuman 4 bungkus. Gue nggak berani yang ngambil yang nyampe 7 bungkus gitu. Nggak berani bang. Soalnya dulu pernah juga kejadian, mungkin karena gue terlalu nafsu banget ya gitu. Sampai gue beli mie itu ada yang berapa ya? Kemarin tuh udah berapa? Kayaknya sampai 10 atau 11 bungkus lah gitu kan. Tapi gue makan yang paling banyak ternyata nggak habis. Mau batir banget itu ya Tuhan, gue berdosa. Gue masih ingat banget, nah makanya tuh kayak aduh, mungkin karena terlalu nafsu aja kali ya, makanya lain kali tuh kalau misalnya mau beli barang-barang juga harus mikir gitu. Kasihan padahal mie-nya tuh ya kira-kira masih bisa dimakan lah gitu. Tapi mau gue makan habis, aduh. Dan buat lo semua nanti kalau seandainya lihat hasil kameranya yang kayak kurang gitu, mohon maaf ya. Soalnya kameranya bukan kamera mahal. Minta doanya aja, siapa tahu nanti kan bisa beli. Amin. Sama aku juga mau cerita. Ini mohon maaf ya, karena ada campur katanya aku, kamu, ada juga yang ke gue gitu ya, tergantung apa yang keluar dari mulut lah. Nah, aku pengen cerita juga, curhat ya. Salah satu dibilang apa ya? Dibilang kayak keunikan sih. You know, like kan seluruh keluarga aku tuh, aku bukan asli Kalimantan. Tapi karena emang lahir di Kalimantan, dari kecil di Kalimantan, bener-bener dari dalam perut gitu. Dari ovum. Dari Kalimantan kan gitu. Sebelum apa-apa tuh udah di Kalimantan. Pas lahir pun di Kalimantan. Intinya aku bener-bener ya dah di Kalimantan lah. Terus selalu mau ngatain gue anak Kalimantan atau anak Sulawesi, terserah kan. Tapi kan kalau seadanya orang Sulawesi ini, menurut orang tuh kayak mereka tuh udah terbiasa ya makan ikan. Kalau gue enggak, sumpah, gue nggak bisa makan ikan. Serius. Karena diantar sama keluarga gue, mama, bapak, kakak, adik, semuanya tuh bisa makan ikan. Gue nggak bisa. Nggak tahu. Karena mungkin kalau kata mama sih gini, aku tuh dari kecil emang nggak bisa. Bahkan pas lagi bayi aja tuh cuman mau makan kayak bubur aja gitu, entah kayak buah-buahan aja gitu, nggak bisa makan yang kayak ikan gitu, entah kenapa gue nggak tahu gitu. Cuman aduh sakit. Kalau keluarga gue kan pada bisa makan ikan semua ya Pak ya. Lo kasih aja ikan, masak apa aja sama enak dimakan. Asal jangan ikan mentah, nggak bisa dimakan lah ikan mentah. Sushi. Ada satu pengalaman unik yang gue masih ingat ini waktu pas masih kecil. Karena emang nggak bisa makan dari kecil ya. Pas suatu ketika ini lagi makan siang, makan bersama barengan mama, papa, bapak, gue tuh cuma makan telur aja karena kan mama bapak gue tuh makan ikannya. Nah, pas makan itu, pas di pertengahan makan, gue ini kan gak sengaja ngeliat ke bapak gue.
Papa gue ini makan ikan di bagian kepalanya, bener-bener bagian kepala. Pas dia makan itu kan kayak masih ada mata-matanya gitu ya, Wak, ya. Pas dia makan matanya langsung sorry. Pokoknya langsung kayak muntah gitu. Kepengen muntah. Terus mak gue yang langsung kayak, "Loh, Ali, kamu kenapa? Ali, kamu kenapa? Gitu kan dibilang kayak gitu. Bilang kayak, "Aduh," dia bilang kayak gitu. Gue langsung lemes dan gue bilang kayak nggak kuat gitu lihat bapak makan mata ikan gitu. Oh, sama kata bapak gue, ya ampun gitu dibilang kayak gitu. Ini nih ikan. Pokoknya karena gue nggak bisa makan ikan itu sampai diceramahin gitu. Tahu nggak ikan ini tuh mengandung vitamin begini, bla 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 bla, menyehatkan lain sebagainya gitu. Justru yang bagian kepalanya ini yang enak gitu. Kan dibilangin bapak gue kan gitu. Tapi karena emang nggak bisa, Pak. Jangan dipaksa gitu. Karena emang nggak bisa makan ikan. Nah, pas dia makan dibilang, ini nih bagian yang paling enak gitu. Bapak gue ngomel ya karena gue pengen muntah itu kan. Pas pernah juga satu momen gue pernah nyobain pas dibilang pengen makan ikan, kebetulan ikannya ikan goreng. Gue nyobain kan, gue nyobain.